Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Ngobrol Politik edisi Kamis 27 April 2023. Dalam kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang dinamika politik Indonesia, khususnya jelang pelaksanaan pemilu 2024. Ngobrol Politik hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan bagi para Tribuners yang ingin mengajukan komentar ataupun pertanyaan, boleh langsung menuliskannya di kolom komentar yang ada di bawah. Ngobrol Politik hari ini tentunya jelang pelaksanaan pemilu Pilpres 2024, berbagai bentuk pergerakan dari para politisi dan juga partai politik mulai terlihat gencar. Bahkan hingga hari ini dua partai politik secara resmi telah mengumumkan tokoh yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Menyusul PDIP, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan juga secara resmi telah membacakan putusan DPP Partai Persatuan Pembangunan pada hari Rabu 26 April 2023 kemarin, yang juga memutuskan bahwa akan mengusung Bapak Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nantinya. Maka dari itu para Tribuners, dalam Ngobrol Politik hari ini, Tribun Timur secara spesial telah mengundang Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Dr. Muhammad Amir Uskara MKes. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa dan seluruh Tribuner dimanapun berada. Senang sekali bisa bergabung bersama pada siang hari ini. Iya, Masya Allah. Bagaimana Pak kesibukannya setelah memasuki awal Syawal? Apakah waktunya sudah cukup padat untuk beberapa agenda ataukah masih ada cukup waktu untuk diluangkan bersama keluarga? Nih, saya cuma bisa 2 hari di rumah bersama Pak saat lebarannya aja sama besoknya. Setelah itu ya kembali mengurus urusan-urusan yang terkait dengan konstelasi nasional, jadi harus segera meninggalkan Makassar, Mbak. Oh iya, Masya Allah, luar biasa ya Pak Amir. Nah, mudah-mudahan seluruh aktivitas yang Pak Amir lakukan juga dapat bernilai ibadah ya Pak ya, dan berberkah. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih Mbak Anissa. Iya, Pak Amir, mengingat pengumuman bakal calon yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan disampaikan setelah 2 hari pelaksanaan rapat harian dan juga Rapimnas yang digelar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta kemarin, apa saja sebenarnya pertimbangan yang paling kuat dari para peserta rapat mungkin hingga mengusung Bapak Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024? Boleh mungkin dijelaskan, Pak? Iya, proses penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari P3 memang melalui sebuah mekanisme internal partai yang sudah lama ya, jadi bukan baru melalui Rapimnas saja kemarin, melalui rapat kerja wilayah maupun rapat koordinasi wilayah di hampir seluruh Indonesia sudah dilakukan dari 6 bulan yang kemarin, 6 bulan lalu, untuk menjaring kira-kira siapa yang akan diusung oleh P3 untuk Pilpres 2024. Nah, proses-proses ini kemudian dibawa ke dalam rapat pengurus harian di Sleman kemarin, dan juga bersama pimpinan-pimpinan majelis partai sesuai dengan mekanisme internal partai yang ada, dan akhirnya keputusan dari pengurus harian dan pimpinan majelis pun kita bawa ke majelis, ke Rapimnas dengan menghadirkan seluruh ketua-ketua wilayah. Jadi proses itu kemudian memutuskan Pak Ganjar. Tentu pertimbangan-pertimbangan yang mendasar yang menjadi alasan untuk mengusung Pak Ganjar. Yang pertama, secara internal di P3 ini kita harus merasa bahwa karena kita dengan posisi yang ada di DPR sekarang ini memang sangat terbatas, tidak mungkin bisa mengusung sendiri. Artinya dari 9 partai yang ada di parlemen kan cuma PDIP yang bisa mengusung sendiri. Yang kedua, tentu pertimbangan yang kedua adalah kita ingin menang. Siapapun yang kita usung ini, tentu kita berharap ini bisa menang. Karena kemenangan itu kan juga menjadi salah satu pretensi atau cita-cita kita dalam Pilpres nanti. Yang ketiga yang kita harus menjadi pertimbangan dari teman-teman di Rapimnas kemarin, karena memang Ganjar itu punya hubungan emosional dengan P3. Jadi mungkin untuk Tribuner saya sampaikan bahwa mertua Pak Ganjar itu adalah
ketua P3 di Probolinggo dan juga anggota fraksi P3 selama 5 periode di sana, sudah almarhum tapi, dan rumah yang ditempati oleh P3 sekarang sebagai kantor P3 Probolinggo juga adalah rumah mertua Pak Ganjar. Kemudian adiknya sendiri, adik iparnya itu masih sebagai anggota fraksi P3 di DPRD Jawa Tengah. Artinya hubungan emosional P3 dengan Pak Ganjar secara pribadi itu sudah cukup dekat dan sudah lama. Nah, persoalan nanti karena dia sudah diusung oleh P3 karena PDIP, karena memang dia kader PDIP. Saya kira pertimbangan kita bukan itu, tapi pertimbangan kita betul-betul karena kita ingin menang. Kalaupun dengan PDIP, banyak sejarah yang saya kira Tribunner harus pahami bahwa sejak Orde Baru, P3 dengan PDIP itu adalah dua partai yang memang merasa tertekan selama masa Orde Baru. Kemudian setelah menjelang reformasi di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jogja, ada istilah mega bintang waktu itu, di mana P3 dan PDIP kemudian menyatu, dan itu semua suaranya diarahkan ke P3 waktu itu. Dan selanjutnya kemudian Bu Mega dengan Pak Hamzah bisa berdampingan sebagai presiden dan wakil presiden. Dan terakhir Pak Ganjar sendiri di Jawa Tengah, wakilnya itu adalah Gus Yassin yang juga adalah ketua P3 di Kabupaten Jepara. Artinya ini menjadi sebuah historis yang panjang antara P3 dengan Pak Ganjar dan P3 dengan PDIP. Makanya kalaupun kami kemudian di P3 memutuskan untuk Pak Ganjar, saya kira banyak hal-hal yang saya kira tidak bisa saya ungkapkan di sini terkait dengan apa titipan-titipan yang akan kita sampaikan ke Pak Ganjar untuk kepentingan umat sebagai partai yang berasasikan Islam ini. Saya kira begitu, Mbak Anissa. Iya, luar biasa ya Pak Amir ya. Nah, mengingat mungkin bagaimana proses pengambilan putusan yang Bapak Amir tadi sampaikan adalah melalui proses yang cukup panjang ya Pak ya, dan juga bentuk-bentuk hubungan yang secara historis sudah terbangun dengan beliau. Perlu kita ketahui bahwa tentunya para pemimpin memiliki berbagai bentuk-bentuk sentimen, baik itu sentimen positif, netral, dan juga negatif dari masyarakat. Dan tentunya untuk Pak Ganjar sendiri, sentimen yang cukup besar dan lumayan beredar beberapa waktu belakangan ini adalah tentang bagaimana penolakan keras atas eksploitasi di Bumi Wadas, dan hingga hari ini gejolak tersebut masih belum menemukan titik terang dan masyarakat Wadas masih menyuarakan perlawanan. Dan seperti yang tadi Pak Amir sampaikan bahwa tujuan utamanya adalah kita ingin menang, seperti itu mungkin ya Pak. Apakah mungkin Pak Amir sendiri menganggap sentimen tersebut sebagai salah satu pengalaman Pak Ganjar cukup atau bisa diabaikan dan tetap optimis mendapatkan suara masyarakat mayoritas dalam Pilpres nanti, Pak? Kalau kita sebagai pimpinan kan memang dalam setiap pengambilan keputusan pastilah ada, tidak semua bisa kita puaskan. Ya. Artinya siapapun ya, bukan cuma Pak Ganjar, siapapun dalam setiap pengambilan keputusan pasti ada yang tidak merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kemudian ada sebuah kebijakan yang diambil oleh Pak Ganjar dan sebagian masyarakatnya kemudian tidak menerima, saya kira itu sesuatu yang lumrah dalam setiap pengambilan kebijakan sebagai seorang pimpinan. Yang kita lihat adalah bagaimana survei yang dilakukan oleh hampir semua lembaga terhadap figur-figur yang selama ini muncul sebagai kandidat calon presiden. Dan saya kira kita juga bisa melihat bahwa dari hampir seluruh hasil survei itu rata-rata justru Pak Ganjar yang paling di atas. Artinya di antara kandidat-kandidat yang lain hampir semua survei masih Pak Ganjar yang paling di atas. Nah, kita dari sisi kepentingan politik tentu siapapun pasti ingin masuk dalam pengambilan kebijakan. Nah, untuk bisa menjadi pengambil kebijakan ya tentu kita harus menang. Makanya tadi saya sampaikan bahwa target kita dalam pengusungan Pilpres ini tentu adalah bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Untuk bisa menjadi pemenang tentu kita lihat kondisi masyarakat secara nasional, bagaimana penerimaan terhadap calon yang akan kita usung. Nah, karena kita sudah mengusung calon presidennya, tentu selanjutnya adalah bagaimana kita mencari figur yang bisa mendampingi Pak Ganjar untuk menutup kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Pak Ganjar. Karena tentu sebagai manusia biasa, sebagai pimpinan, pasti tidak mungkin ada yang sempurna, tetap ada kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan ini yang kita akan lihat
untuk bisa ditutup oleh calon wakil yang kita akan bicarakan ke depannya bersama, tentu karena sudah diusung oleh PDIP ya, tentu bersama dengan PDIP sebagai partai Pak Ganjar dan tentu juga dengan Pak Ganjar sebagai user untuk wakilnya. Saya kira seperti itu Mbak Anissa. Iya, baik. Nah, namun mengingat isu yang terjadi di Wadas adalah bentuk dari bagaimana politik bekerja dalam mengambil pilihan keputusan dan kebijakan, serta bagaimana metode pendisiplinan dalam menjadi pemimpin, dan konflik di Wadas memiliki cukup banyak isu, mulai dari persoalan administratif, pembangunan tambang dan bendungan, represi aparat, partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan semua dinamika politik yang hingga hari ini mungkin ditampilkan oleh Pak Ganjar adalah berupa simbolisasi yang sederhana dan merakyat, mungkin Pak, yang hampir-hampir mirip dengan Bapak Joko Widodo. Nah, dan kita lihat juga bahwa secara historis Partai Persatuan Pembangunan juga telah memberikan dukungan dan mengusung beliau dalam Pilgub Jawa Tengah di tahun 2018 kemarin ya Pak ya. Lantas apa saja mungkin prestasi dari Pak Ganjar saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan apa modal yang bisa diberikan untuk masyarakat, khususnya bagi kita mungkin atau bagi kami orang Timur yang mungkin nyaris hampir tidak memiliki kedekatan khusus, terlebih di masalah tanah kelahiran mungkin Pak. Ya, kalau terkait dengan pribadi Pak Ganjar tentu kita tidak terlalu dalam ya. Kita hanya melihat progres selama beliau sebagai perjalanan politik beliau, baik seketika menjadi anggota DPR RI, kemudian setelah itu menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian dari itu yang kita lihat adalah bagaimana penerimaan masyarakat di Jawa Tengah sendiri. Hampir seluruh survei mengatakan bahwa Pak Ganjar itu didukung oleh hampir atau mayoritas masyarakat Jawa Tengah. Kemudian juga secara nasional kira-kira bagaimana penerimaan itu. Kedua, partai Pak Ganjar, PDI Perjuangan adalah partai pemenang. Artinya sebagai partai pemenang sekarang ini dan tentu berada di struktur pemerintahan yang ada, bersama-sama dengan kami yang di koalisi pemerintahan, tentu juga ingin melihat bahwa kesinambungan dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden saat ini juga harus berlangsung. Nah, kalau misalnya ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini kan pasti akan menghabiskan anggaran yang besar. Karena kalau misalnya ada program-program yang sebelumnya kemudian tidak bisa dilanjutkan hanya karena perbedaan visi misi dan lain-lain, itu pasti akan menjadi pemborosan anggaran. APBN kita sangat terbatas. Nah, persoalan prestasi-prestasi Pak Ganjar selama di Jawa Tengah, saya kira itu mungkin kita akan tanya ke masyarakat di Jawa Tengah, karena bagaimanapun dengan survei yang ada yang di mana mayoritas masyarakat Jawa Tengah sangat mengharapkan Pak Ganjar bisa menjadi presiden, itu kan berarti kepuasan masyarakat di Jawa Tengah menerima Pak Ganjar sebagai gubernurnya juga cukup bagus. Persoalan apa prestasinya saya kira saya tidak terlalu dalam di situ, karena bagaimanapun saya tidak terlalu melihat Jawa Tengah sebagai sebuah daerah yang selama ini dekat dengan saya. Jadi saya kira saya sama dengan Mbak Anissa, persoalan Jawa Tengah sangat kecil lah pengetahuan saya terkait dengan apa yang program-program yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah. Tapi dengan penerimaan mayoritas masyarakat Jawa Tengah yang menginginkan Pak Ganjar, kemudian setelah dipilih 2 periode, kemudian diminta untuk naik menjadi calon presiden, saya kira ini sebuah pertimbangan yang tentu sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah, bahwa memang ada hasil yang dibuat oleh Pak Ganjar sehingga mau didorong kepada tingkat yang lebih tinggi. Saya kira begitu. Iya, Pak Amir. Selanjutnya mungkin sekaitan dengan jawaban Pak Amir tadi tentang bagaimana P3 dan PDIP nantinya akan memilah dan memilih wakil yang akan menjadi pasangan untuk Pak Ganjar nantinya. Apakah ada tokoh atau kader dari P3 yang mungkin masuk ke dalam radar yang akan diusung atau mungkin dicalonkan sebagai cawapres dari Pak Ganjar, begitu Pak? Ya, saya kira kalau kita dari sisi internal P3 pastilah mempersiapkan tokoh-tokoh yang mungkin bisa merepresentasikan ya. Jadi saya sudah mengatakan mau representasi religius dari P3 untuk bisa mendampingi Pak Ganjar. Memang sampai saat ini kita akan mempertimbangkan apakah itu kader internal yang ada saat ini atau mungkin kader yang nanti bergabung dengan P3 yang kita siapkan untuk menjadi calon wakil presiden. Itu masih butuh negosiasi. Saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk menetapkan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar tentu prosesnya masih panjang, karena pasti kalau misalnya partai pengusungnya siapa-siapa,
Kalau saat ini misalnya P3 dengan PDIP, ya minimal tentu harus ada kesepakatan, karena tidak mungkin misalnya Pak Ganjar sebagai kader PDIP, kemudian PDIP tidak sepakat, kemudian Pak Ganjar mau terima. Begitu juga misalnya PDIP sudah setuju, tapi Pak Ganjar tidak respect atau tidak terlalu menerima, tentu juga akan menjadi pertimbangan. Jadi tentu hal-hal yang akan kita bicarakan ke depan ini terkait dengan wakil adalah siapa kira-kira figur yang bisa diterima oleh partai koalisi maupun calon kita sebagai usernya. Nah tentu kita berharap calon itu adalah dari P3. Nah, kita sementara kalau di P3 ya banyak lah kader-kader kita, ketua umum kita misalnya Pak Mardiono, saya kira pantas untuk mendampingi Pak Ganjar misalnya kalau itu mau diterima. Atau mungkin kader-kader lain yang mungkin akan bergabung atau baru bergabung juga itu ada menjadi salah satu prioritas-prioritas pertimbangan. Sekali lagi kita tidak bisa mendikte, tapi kita berharap bahwa nanti yang mendampingi Pak Ganjar adalah kader dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya, luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah tentang bagaimana Partai Persatuan Pembangunan adalah sebelumnya itu merupakan salah satu dari partai yang bergabung dalam koalisi dalam KIB. Nah, bagaimana mungkin Bapak sendiri melihat apakah koalisi Indonesia Bersatu setelah pengumuman dari Partai Persatuan Pembangunan bahwa akan mengusung calon kader dari PDIP, apakah ada potensi mungkin ada beberapa gesekan atau perbedaan pendapat yang terjadi antar partai yang bersama-sama bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, Pak? Selama ini komitmen kita dengan KIB adalah kita tidak ingin mengintervensi proses internal di masing-masing partai. Memang dengan keputusan yang diambil oleh P3 ini tentu kita akan bicarakan dengan teman-teman di KIB. Maksud saya karena ini sudah kita putuskan melalui mekanisme internal partai yang ada, sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kita dengan KIB, kita sekarang menunggu kira-kira dari Golkar siapa yang akan keluar, dari misalnya PAN siapa yang akan keluar. Setelah itu kita akan bicarakan lagi di internal KIB-nya sendiri. Dan dalam waktu dekat ini, saya kira 1-2 hari ini akan diadakan pertemuan antara KIB, jadi antara ketua-ketua partai, untuk kembali membicarakan. Mungkin karena ada keputusan yang dilakukan oleh P3, mari kita bicarakan lagi. Nanti kita nunggu lagi keputusan dari Golkar bagaimana, keputusan dari PAN bagaimana. Tapi yang pasti dengan mekanisme internal yang sudah kami lakukan ini, tentu ini menjadi sebuah keputusan di P3 yang kami akan bawa ke KIB sebagai partai koalisi, tapi kami juga akan sampaikan ke PDIP sebagai partai yang sudah mengusung Pak Ganjar, dan tentu juga kami akan sampaikan kepada Pak Ganjar sebagai kandidat yang kita calonkan. Dan tentu karena juga kami adalah partai koalisi pemerintahan, tentu ini juga kita akan komunikasikan dengan Presiden Jokowi sebagai pimpinan atau sebagai presiden dalam koalisi pemerintahan yang ada saat ini. Iya, luar biasa Pak ya. Nah, di kolom komentar YouTube terlihat sudah ada satu pertanyaan dari Tribuners yang mungkin hendak diajukan kepada Pak Amir Uskar sendiri. Silakan. Iya Pak. Pertanyaannya dikirimkan oleh Ifkar Al-Haq yang menanyakan bahwa apa yang menjadi daya tarik Ganjar dalam dinamika politik bagi Partai Persatuan Pembangunan selain dari ikut koalisi? Boleh langsung dijawab Pak. Ya, saya ulang saja. Kalau terkait dengan Pak Ganjar ini, hubungan emosional dengan P3 sangat dekat. Sangat dekat dalam artian mertua Pak Ganjar itu adalah ketua P3 di Probolinggo. Jadi kemudian iparnya sendiri adalah anggota fraksi P3 di Provinsi Jawa Tengah. Dan rumah mertuanya Pak Ganjar itu sampai sekarang itu adalah kantor P3 di Probolinggo. Jadi kalau kita cerita terkait dengan Pak Ganjarnya adalah punya hubungan yang sangat dekat dengan P3. Persoalan P3 kenapa mengusung Pak Ganjar? Karena memang pertama karena hubungan emosional tadi, yang kedua kita juga mengukur baju, karena P3 dengan jumlah anggota fraksi yang ada saat ini tidak mungkin kita mau mendorong kader kita sendiri. Kemudian kalau kita banding-bandingkan dengan calon-calon yang lain, secara emosional saya kira tidak terlalu dekat dengan P3. Artinya kan kalau kita mau menikah atau misalnya bersama-sama, tentu ya kita harus cari yang sepaham, sevisi dan dekat dengan kita. Kalau hanya karena kepentingan Pilpres kemudian tiba-tiba dekat, karena ada kepentingannya, setelah itu kita juga nggak tahu apa kontribusinya selama ini terhadap partai kita, ya tentu juga akan menjadi pertimbangan untuk kita. Jadi untuk Tribuner saya ingin sampaikan bahwa
P3 mengusung Ganjar ini dengan proses yang sudah lama, dengan mekanisme internal partai yang ada, dan kedua memang ada hubungan yang sangat dekat, sangat erat antara P3 dengan Pak Ganjar. Guru spiritual Pak Ganjar itu adalah Kiai Haji Maimun Zubair, dan Kiai Haji Maimun Zubair itu adalah Ketua Majelis Syariah P3 sampai akhir hayatnya. Iya, luar biasa. Nah, tadi mungkin kita sudah sedikit mendengarkan pendapat dari Pak Amir Oscar terkait dengan bagaimana mungkin peluang dari kader Partai Persatuan Pembangunan untuk dipasangkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, melihat beberapa mungkin komentar-komentar netizen di media sosial khususnya, ada juga yang menanyakan apakah mungkin Partai Persatuan Pembangunan juga mengusung Bapak Prabowo Subianto menjadi calon wakil dari Pak Ganjar menuju Pilpres 2024 nanti, Pak. Boleh dijawab mungkin? Ya, kita kan selama ini menghormati keputusan-keputusan internal partai. Jadi misalnya di Gerindra sudah mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Masa P3 mencalonkan sebagai wakil presiden, tentu itu tidak etis. Jadi tentu mekanisme yang internal partai juga kita jaga. Misalnya kayak seperti sekarang Pak Sandi mau gabung ke P3. Saya kira kita welcome, tapi tolong pamit baik-baik sama Gerindra. Kalau misalnya sudah pamit baik-baik sama Gerindra, saya kira itu adalah pilihannya Pak Sandi untuk silakan bergabung di P3. Karena kalau kita sebagai partai tentu siapapun tokoh yang mau bergabung pasti kita welcome, apalagi tokoh misalnya sekelas Pak Sandi. Tapi jangan juga kemudian perpindahan Pak Sandi misalnya ke P3 kemudian merusak hubungan kami misalnya di fraksi P3 selama ini di DPR bersama fraksi Gerindra. Memang hubungan-hubungan yang selama ini kami bangun di fraksi itu cukup harmonis, cukup bagus. Jadi tentu itu yang kita jaga. Jadi persoalan Pak Prabowo saya kira bukan kita tidak mau mengusung sebagai calon wakil presiden, tapi kita menghargai dan menghormati keputusan internal Gerindra untuk mencapreskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Begitu, Mbak. Iya, luar biasa. Nah, kembali kita ke komentar yang ada di kanal YouTube. Menanggapi jawaban Bapak tadi, salah satu yang memberikan komentar di pertanyaan sebelumnya, memberikan komentar bahwa ini adalah salah satu bentuk politik nepotisme. Nah, namun kemudian ada pertanyaan selanjutnya atau komentar selanjutnya bahwa dari Nur Rasidi Umari yang mengatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan akan kehilangan dukungan politik dari umat Islam dan dipastikan pemilu 2024 tidak akan mencapai electoral threshold dan tersingkir dari parlemen. Boleh mungkin Pak sedikit diberikan tanggapan untuk dua komentar tadi? Saya kira pasti yang ngomong itu bukan kader P3. Karena dari setiap kontestasi politik, P3 itu selalu sampaikan bahwa tidak akan lolos parliamentary threshold sejak tahun 99. Jadi bukan baru sekarang kalau yang mengatakan P3 pasti tidak lolos parliamentary threshold itu sejak 99. Tapi kenyataannya sampai sekarang, bahkan kemarin di 2019 ada kasus besar yang menimpa P3 tetap aja kita lolos. Artinya saya ingin mengatakan bahwa memang pikiran-pikiran mereka yang selama ini mungkin juga tidak di P3 itu selalu mengambil pikiran bahwa ya P3 pasti tidak lolos, P3 pasti akan ditinggal umatnya. Tapi saya kira dari pertimbangan-pertimbangan yang ada, dari kontestasi-kontestasi yang ada, selama ini P3 tetap aja lolos, P3 tetap aja mendapat dukungan dari masyarakat. Bahwa nanti dianggap bahwa P3 akan ditinggal oleh umat Islam, saya kira P3 lah satu-satunya partai yang berasas Islam, yang murni asas Islam. Artinya kalau kita lihat di parlemen, ya saya kira selama ini kami menerima banyak aspirasi dari tokoh-tokoh umat, para kiai, habaib dan lain-lain yang datang ke fraksi kami untuk menyampaikan aspirasi yang kami perjuangkan secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya masih ada yang mengatakan bahwa ya P3 pasti akan ditinggal oleh umat karena tidak mendukung si A, karena mendukung si ini mungkin karena itu adalah pendukung si A, bukan pendukung Pak Ganjar gitu. Kalau pendukung Pak Ganjar, saya kira dari survei yang ada kita bisa lihat sama-sama, hampir semua survei yang ada itu Pak Ganjar masih teratas. Artinya ini membuktikan bahwa Pak Ganjar diterima oleh umat Islam, karena kalau umat Islam di Indonesia tidak menerima seorang calon presiden, mana bisa menang? Kita di sini 83% adalah umat Islam. Nah sekarang posisi Pak Ganjar sendiri, kalau saya sampaikan tadi, beliau adalah menantu dari seorang tokoh kiai besar di Jawa Tengah yang juga adalah seorang pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi
kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak diterima oleh umat, itu pastilah mereka yang punya calon lain yang tidak ingin calonnya dikalahkan oleh Pak Ganjar. Gitu aja, Mbak. Iya, terakhir mungkin komentar yang akan kami bacakan dari Pak Iskandar Ismail Kertamuda yang mengatakan bahwa memang Partai Persatuan Pembangunan sefaham dengan PDIP, seideologi juga. Dan terakhir mungkin ada pertanyaan dari kolom komentar juga, Pak, apakah hanya karena kedekatan emosional keluarga saja yang jadi pertimbangan dalam memilih Pak Ganjar? Dari Husni Lahai. Ya, saya kira saya jawab aja langsung, karena tadi saya sampaikan bahwa untuk memilih calon pemimpin itu kan kita ingin memenangkan calon yang kita usung. Dan tentu yang paling menentukan bisa memenangkan pertarungan itu adalah dari survei-survei secara ilmiah yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Jadi bukan karena kedekatannya, kebetulan karena dia punya elektabilitas yang tinggi dan ada kedekatan emosional dengan P3, kenapa kita mau cari yang lain? Sementara di internal P3 sendiri kita mengukur baju, tidak mungkin kita mengusung calon presiden. Pertama karena memang tidak cukup untuk mengusung sendiri. Yang kedua karena kita sekarang ini dalam posisi yang tidak terlalu besar di parlemen, sehingga kita harus mencari siapa kira-kira yang kita pasangkan yang bisa, apalagi kalau misalnya kita mengusung Pak Ganjar kemudian ternyata PDIP dan Pak Ganjar sendiri menerima misalnya calon wakilnya dari P3. Saya kira tentu ini menjadi sebuah penghargaan buat P3 sekaligus untuk memperlihatkan bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini memang mencari figur yang sesuai dengan apa yang kita sudah putuskan. Saya kira begitu, Mbak. Iya, mungkin. Menutup mungkin perjumpaan kita hari ini, pertanyaan terakhir dari saya pribadi juga, Pak. Silakan, Mbak Nisa. Tentang sejauh mana sampai hari ini, sejauh mana peran dari Pak Presiden sebagai pembina partai mungkin untuk mengusung Ganjar Pranowo, Pak. Adakah mungkin yang dapat disampaikan sedikit tentang bagaimana bentuk persiapan-persiapan dan juga ya pembinaan tadi yang saya maksud, Pak. Silakan. Saya kira Presiden dalam hal pengusungan calon presiden di P3 tidak ada komunikasi aja. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Presiden sebagai pembina politik tentu ingin melihat kondusivitas yang ada menghadapi pemilu. Nah, kita di P3 membaca itu dengan mencari kira-kira siapa figur yang bisa melanjutkan pembangunan yang ada, kemudian bisa menjaga kondusivitas. Kita tidak ingin umat terbelah hanya karena persoalan pemilihan. Kemarin saya kira kita rasakan sekali ya, ketika ada pemilihan kemudian ternyata umat dibelah, seakan-akan kalau tidak ini harus ini. Padahal ini kan pesta demokrasi, kita maunya kita masih harus sama-sama enjoy. Masyarakat kita berharap dalam pesta ini betul-betul merasakan sebagai sebuah pesta, sebagai sebuah kegembiraan. Jangan kemudian pilpres ini menjadi ajang perpecahan. Kalau enggak ini, kalau ini berarti musuhan dengan ini. Itu saya kira kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat desa, supaya jangan hanya karena pemilihan kemudian terjadi pembelahan di masyarakat. Masyarakat dikatakan pesta demokrasi tapi malah menjadi permusuhan. Ini yang sering diolah tentu melalui media-media sosial yang ada, seakan-akan pembelahan-pembelahan yang ada, sehingga yang ditampilkan adalah bagaimana menjatuhkan lawan, bagaimana menjelekkan lawan. Kita tidak pernah berpikir bagaimana mengangkat calon kita dengan kelebihan-kelebihan yang ada, bukan menjatuhkan lawan dengan mencari isu-isu, bahkan kadang-kadang sudah sering malah fitnah yang dibuat dengan meme dan lain-lain untuk menjatuhkan orang. Ini yang saya kira harus kita berikan pembelajaran kepada masyarakat kita, Mbak. Jangan biarkan masyarakat terbelah hanya karena persoalan demokrasi. Kita harus bisa seperti negara-negara lain yang sudah sangat maju demokrasinya, bahwa pemilihan itu memang harus ada kalah, ada menang. Tapi jangan masyarakat yang dibedah. Artinya jangan masyarakat yang disuruh bermusuhan untuk pilihan ini. Seakan-akan kalau ini, itu ini, kalau ini. Ini kan saya kira sesuatu yang selama ini dikembangkan. Jadi kalau bahasa teman-teman, jangan membawa politik ini menjadi sebuah politik pembedahan terhadap masyarakat. Saya kira itu yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Kita boleh mendukung si A, boleh mendukung si B, tapi tidak usah menjelek-jelekan si B karena kita mendukung si A. Tidak usah menjelek-jelekan si A karena kita mendukung si B.
Mari kita mengatakan bahwa si B memang baik, si B punya kelebihan ini, si A memang baik, si A punya kelebihan ini, sehingga pantas untuk dipilih. Supaya jangan ada pembelahan di masyarakat gitu. Iya, baik, luar biasa. Tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Amir Oskara, Bapak Dr. Muhammad Amir Oskara MKes tentunya telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk berbincang-bincang bersama para Tribuners dan juga menghadiri ngobrol politik pada hari ini. Nah, sampai di sini dulu perbincangan kita dalam ngobrol politik hari ini dan tentunya kita memiliki pengharapan yang sama ya Pak ya. Kami mewakili tim media dan juga Pak Amir Oskara sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia sama-sama berharap semoga pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang amanah dan memberikan hal Amin, yang amin, baik bagi amin. Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Terima kasih Tribuner banyak Pak dan Mbak Amir. Nisa telah Iya. bersama-sama pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kan otomatis.